Ada keluarga yang menunda atau paling hebat tidak menginginkan kehadiran anak di tengah keluarga itu. Masih di mea culpa, pace e bene. Buah terindah dari kebahagiaan pasangan suami istri adalah anak. Ini premis pertama yang saya mau sampaikan di video ini. Saya punya keyakinan orang akan setuju. Tapi bila tidak, silakan buat komentar di bawah kalau bukan demikian. Paling tidak dalam budaya kami, secara kultural, ada filosofi yang mengatakan anak kokido hamoraun diau. Anak adalah kekayaan terbesar yang saya miliki. Dan itu menjadi buah nyata dari kebahagiaan suami istri. Untuk orang Batak itu sangat membanggakan. Setidaknya pada saat saya masih menjadi anak, memiliki anak yang banyak, 5, 6 itu sesuatu yang biasa. Dan kami ada 8, 10. Dan itu kebahagiaan yang paling nyata di tengah rumah tangga. Itu premis pertama. Tapi sebagai antitesisnya, ada juga kenyataan yang mengatakan bahwa ada keluarga yang menunda. Atau paling hebat, tidak menginginkan kehadiran anak di tengah keluarga itu. Ini barangkali pengaruh dari Western oriented pemikiran individualisme dari Eropa Barat yang perlahan-lahan dengan media diserap oleh orang-orang di timur, oleh kita ini, sehingga konsep itu juga mulai datang. Karena ternyata ada kerinduan untuk menunda kehadiran anak karena dirasa merawat anak akan mengurangi produktivitas dalam kerja, atau juga menimbulkan biaya yang terlalu besar. Katakanlah misalnya untuk menyekolahkan itu, untuk membeli susu, untuk membeli makanan, peralatan, memenuhi investasi dalam diri anak dengan biaya yang tinggi, dan itu bukan perkara yang gampang. Faktanya, yang mau saya katakan, ada orang yang menunda, mengurangi, atau bahkan meniadakan dengan sengaja kehadiran anak di tengah keluarga, dengan keluarga berencana yang terlalu dini, atau dengan sengaja tidak menghadirkan itu di tengah keluarga. Tapi fakta yang kedua ini tidak menunda atau membatalkan fakta yang ketiga, bahwa ada keluarga, pasangan suami istri yang menginginkan kehadiran anak, tetapi apa daya kenyataan berkata lain. Ada pasangan suami istri yang tidak memiliki anak. Dan ini bukan kenyataan yang mudah untuk diterima. Paling tidak dalam pengalaman pastoral yang masih sedikit yang saya miliki, ada keluarga-keluarga yang meminta doa dengan sangat, atau membagikan pengalaman hidupnya yang tidak menyenangkan, tidak membahagiakan karena tidak kunjung memiliki anak. Kenapa tidak kunjung memiliki anak? Mungkin karena alasan biologis, katakanlah impotensi, entah itu si suami atau si istri, atau juga kemungkinan lain alasan psikologis, sehingga sulit bagi pasangan ini untuk mendapatkan keturunan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang gereja bisa buat untuk menemani, mendampingi keluarga, pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan ini, yang belum memiliki momongan ini? Gereja menginginkan kebahagiaan bagi setiap pasangan suami istri yang dipeluknya. Gereja meyakini bahwa keluarga adalah gereja kecil. Di sana terdapat komunitas pertama yang dimiliki oleh orang, sehingga di sana dia belajar banyak hal. Lalu dalam usahanya untuk memberikan kebahagiaan kepada pasangan, gereja berusaha memberi pendampingan. Gereja memberi perhatian yang besar pada perkawinan, baik itu sebelum perkawinan, dalam proses pemberkatan perkawinan, dan post-marriage care, perlindungan, pendampingan setelah pernikahan. Dan termasuklah di sini, gereja memberi perhatian pada pasangan yang belum memiliki keturunan. Apa yang bisa gereja buat? Setidaknya saya pernah mendengar, gereja sebenarnya bisa membuat satu kelompok, satu komunitas, keluarga bapak ibu yang tak kunjung memiliki anak. Ini satu usaha. Soal apa yang mau dibuat di komunitas ini, itu adalah langkah kedua. Tapi langkah pertama, dengan membuat komunitas ini, gereja menunjukkan ada perhatian kepada keluarga yang bukan karena keinginannya tidak kunjung memiliki anak. Maka komunitas semacam ini paling tidak memberikan
tempat bagi orang-orang pasangan suami istri yang tidak memiliki momongan ini. Lalu, pertanyaan kemudian, mau apa dengan komunitas ini? Keadaan tidak kunjung memiliki anak dalam keluarga pasti memberikan tekanan psikologis, baik bagi si ibu maupun si suami. Mungkin ada perasaan gagal, meskipun sebenarnya harus dicatat perkawinan terutama adalah demi kebahagiaan suami dan istri yang membina rumah tangga. Dan buah dari kebahagiaan itu adalah anak. Apabila ternyata sebuah pohon tidak berbuah, pohon ini bukan berarti gagal menjadi pohon. Dia tetap pohon dalam dirinya. Dan sama dengan keluarga, sebuah pasangan suami istri yang tidak kunjung memiliki anak bukan berarti gagal menjadi seorang ayah, gagal menjadi seorang ibu, gagal menjadi suami dan istri di tengah keluarga. Gereja memberikan pendampingan secara psikologis, rohani, spiritual kepada pasangan dalam komunitas ini. Selain itu, gereja juga memberikan pencerahan tentang kemungkinan membuat adopsi di tengah keluarga. Gereja sepertinya sudah melihat kemungkinan ini, sehingga dalam kitab hukum kanonik sudah dibuat ketentuan apabila kiranya satu pasangan suami istri mengadopsi seorang anak untuk diterima di dalam keluarga. Apa yang mau disampaikan dengan video singkat ini? Kiranya gereja tidak menutup mata pada kenyataan bahwa ada pasangan suami istri yang rindu akan kehadiran anak, tetapi karena keterbatasan psikologis, keterbatasan biologis, tidak kunjung memilikinya. Dengan adanya komunitas ini, pendampingan terus berlangsung. Bila ternyata masih mungkin dibuat pertolongan atau bimbingan rohani untuk mendampingi ini, dan alangkah bahagianya bila ternyata pada akhirnya ada anak yang hadir. Apakah itu lewat adopsi atau justru lebih menggembirakan lewat kehadiran anak karena karunia Allah. Maka semoga saja pasangan suami istri yang tak kunjung memiliki momongan semakin bertekun dalam membina hubungan suami istri di tengah keluarga, karena ternyata kebahagiaan si suami dan istri adalah yang terutama dalam perkawinan. Dan dengan adanya, seandainya ada komunitas itu, pasangan suami istri memiliki channel untuk mengembangkan pengetahuan, pemahamannya, dan pemaknaannya tentang keluarga. Pace bene.